Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Intania Setiawardani dengan NIM 122111368. Di video saya kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer ekonomi. Baik, langsung saja untuk nomor 1, yaitu seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut adalah seperti pada soal. Lalu, pada tabel tersebut, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen. Karena soal tersebut adalah penugasan, maka cara yang pertama kita lakukan adalah yang pertama kita klik modul, lalu kita pilih program assignment hingga muncul tampilan seperti ini. Lalu pada titel kita isi dengan universitas, lalu pada number of jobs kita isi 5 dan number of machine sebesar 5, lalu kita klik OK. Lalu setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Pada job kita isi dengan nama-nama dosen, dan pada machine kita isi dengan mata kuliah. Lalu yang pertama kita isi dengan Profesor Sarjoko, kedua Profesor Panji, yang ketiga dengan Profesor Tini, lalu keempat Profesor Tarmizi, yang kelima adalah Profesor Sambudi. Lalu setelah itu pada machine yang pertama kita ganti dengan mata kuliah pengantar bisnis. Lalu machine kedua kita isi dengan riset keuangan. Dan yang ketiga kita isi dengan teori ekonomi. Dan machine keempat kita isi dengan pasar modal. Lalu setelah itu kita masukkan data-data seperti pada soal, yaitu di bawah mata kuliah dan di samping nama-nama dosen sesuai pada soal. Lalu apabila pemasukan data sudah selesai, kita klik solve. Lalu terdapat 3 pilihan, kita pilih yang pertama yaitu assignment result. Lalu pada assignment result dapat dilihat bahwa penugasan yang diberikan oleh Profesor Sarjoko memiliki biaya terendah sebesar 80, dan pada Profesor Panji sebesar 75, Profesor Tini sebesar 0, Profesor Tarmizi sebesar 70, dan Profesor Sambudi sebesar 70. Lalu yang kedua kita klik marginal cost. Pada marginal cost, apabila Profesor Sarjoko mengampu mata kuliah pengantar bisnis, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 10. Dan jika mengampu mata kuliah riset keuangan adalah sebesar 10. Lalu pada Profesor Panji, apabila mengampu mata kuliah riset keuangan, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 20. Dan apabila mengampu mata kuliah teori ekonomi, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah 10, dan apabila mengampu mata kuliah pasar modal, biaya yang dikeluarkan adalah 20. Lalu selanjutnya untuk Profesor Tini, apabila mengampu mata kuliah pengantar bisnis, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10. Lalu apabila mengampu mata kuliah teori ekonomi adalah sebesar 5. Lalu pada Profesor Tarmizi, apabila mengampu mata kuliah pengantar bisnis, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10, dan apabila mengampu teori ekonomi, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar 30, dan apabila mengampu pasar modal, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5. Lalu pada Profesor Sambudi, apabila mengampu mata kuliah riset keuangan, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 20, dan apabila mengampu mata kuliah pasar modal, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5. Lalu yang selanjutnya kita beralih ke assignment list. Pada assignment list dapat disimpulkan bahwa Profesor Sarjoko mengampu mata kuliah pasar modal dengan biaya sebesar 80,
Lalu Profesor Panji mengampu mata kuliah pengantar bisnis dengan biaya sebesar 75. Profesor Tini tidak mengampu mata kuliah dengan biaya sebesar 0. Lalu Profesor Tarmizi mengampu mata kuliah riset keuangan dengan biaya sebesar 70. Dan Profesor Sambudi mengampu mata kuliah teori ekonomi dengan biaya 70 dengan total biaya sebesar 295.